Kenapa hari ini aku sial banget? Kok kamu bisa ada di toilet wanita? Itu yang harusnya aku tanya ke kamu. Kalau kamu nggak pergi, aku akan panggil bantuan. Kamu ngapain sih? Kenapa nggak pergi? Kamu kira aku ngapain di toilet? Dasar cabul! Jangan mendekat ke aku. Ini toilet cowok. Kamu pikir aku bakal percaya sama kamu? Aku udah sering nemuin cowok-cowok kayak kamu. Cabul. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Pura-pura salah lihat tanda pergi sebelum aku panggil bantuan. Aku nggak bakal bilang apa-apa. Kalau kamu masih nggak pergi, aku akan panggil bantuan. Selanjutnya, Wei Wei. Wei Wei. Ini CV pelamar selanjutnya. Bukan kamu ya? Cabul. Cabul banget. Enggak kayak gitu. Aku bisa jelasin. Keluar. Mr. Sao menyuruh kamu pergi. Sekarang. Kamu dengar enggak? Sekarang juga. Cepetan. Sekarang juga. Selanjutnya. Halo. Nyonya pemilik kos. Aku masih di rumah sakit. Apa? Halo. Halo, sinyalnya jelek. Nanti aku telepon lagi kalau udah sampai rumah. Empat jam sehari total 50 yuan. Kalau kamu oke besok langsung kerja.
Wei Wei, ini gaji pertamaku. Pakai ini buat bayar kos. Asistenku mana? Mr. Shao, aku mau ngobrol soal asistenmu. Fiona kecelakaan tadi malam. Dia masih di rumah sakit. Yang ngelamar posisi ini. Enggak ada yang cocok. Cariin dia buat aku. Bisakah kamu merapikan semua produk ini? Hai, Hai, saya menelepon dari perusahaan Shao. Kamu diterima. apa? Datang bekerja sekarang. Sekarang? Apa kamu yakin itu saya? Jangan terlalu keras. Ini bukan rumahmu. Bisakah kamu mengecilkan suaramu? Kamu menyakiti telingaku. Yaitu kamu. Sekarang juga cepat. Dengarkan baik-baik, datang bekerja dalam 20 menit. Sebelum kamu tiba. Pergi ke kedai kopi untuk mengambil American Express dan cappuccino. Oke. Dari Changin ke Guomao 20 menit tidak cukup. Apa kamu pikir saya bisa terbang? Kamu lucu sekali. Tidak apa-apa, kamu tidak perlu datang sama sekali. Tidak, tunggu. Saya akan sampai dalam 20 menit. Jangan lupa beli kopinya. Oke. Bos, saya akan pergi sekarang. Belum waktunya pulang. Kamu perlu merapikan produknya sendiri. Kamu tidak perlu membayar saya hari ini. Saya pergi sekarang. Tunggu. Saya Ada Ken malam ini. Siapa yang akan bekerja malam ini? Satu American Express. Tidak ada gula, tidak ada susu, satu cappuccino. Tolong tunggu. Terima kasih, terima kasih. Nona, kamu mencari siapa? Kamu terlambat 3 menit 56 detik. Ini hari pertamamu bekerja. Saya akan memakluminmu. Terima kasih, Tuan Peng. Panggil saya David. Oke, Tuan Peng. David. Pergi ke kantor ketua untuk melapor. Masuk. Americano dengan tambahan shot. Tidak ada gula dan tidak ada krim. Jangan bawa saya kopi jika suhunya di bawah 60 derajat Celcius. Sulit sekali menyenangkanmu. Apa ada yang lain? Tuan Zhao, hari itu saya.
benar-benar manusia tanpa perasaan. Jangan bawa kopi ke sini kalau suhunya kurang dari 60 derajat Celcius lagi. Apa aku tampak seperti termometer? Bagaimana aku bisa tahu seberapa panas cairannya? Nona, Nona, aku sedang bicara padamu. Kemari. Kemari. Ini mejamu. Selesaikan berkas-berkas ini sebelum pulang hari ini. Lalu letakkan di meja Tuan Zhao. Mengerti? Banyak sekali. Ngomong-ngomong, kalau kamu berpakaian seperti ini lagi besok saat bekerja, kamu akan dipecat. Pakailah pakaian layaknya wanita. Ini tanda pengenal dirimu. Kamu harus memakainya setiap hari, mengerti? Sekarang kembali bekerja. Tuan Bunmi, aku semakin dekat dengan impianku sekarang. Ketua. Silakan duduk. Tuan Zhao. Sejak Tuan Meng menjadi pemegang saham di grup Zhao kita, tak seorang pun pernah melihatnya lagi. Dan dia tak pernah menghadiri rapat dewan direksi kita. Setiap kali sebelum rapat, dia hanya mengirim pesan singkat. Apapun yang ketua katakan. Apa maksudmu? Dia belum pernah menghadiri satu rapat pun selama 2 tahun ini? Betul, bahkan mantan ketua belum pernah bertemu dengannya. Berapa banyak saham yang dia pegang? 13%. Di antaranya 4% dibeli dari Tuan Li. Baiklah, aku mengerti. Ayo mulai rapat ini. Tuan Zhao, barang-barang di atas mejamu itu. Tuan Wang? Silakan duduk. Panggil saja aku Zenan. Zenan, kau ingin bertemu denganku? Tuan Wang, sudah berapa lama kau bekerja untuk ayahku? Ketika saya masih Rimaha, dia membawaku masuk ke rumahmu. Saya telah bekerja antara sejak ITU. Saya pikir sudah lebih dari 20 tahun. Kenapa kamu bertanya? Ya, kamu sudah ada di sisi ayahku sejak aku kecil. Itulah kenapa ayahku mempercayaimu seperti dia mempercayai keluarganya sendiri. Pastinya, kita seperti keluarga. Bilang saja kalau kamu butuh bantuan. Biar aku jelaskan begini. Aku berada di A selama beberapa tahun terakhir. Aku tidak tahu harus percaya siapa. Jadi aku ingin kamu membantuku menyelidiki seseorang. Maksudmu Tuan Meng? Kamu sudah tahu. Ayahmu pernah memintaku menyelidikinya setahun yang lalu, tapi sangat sulit melacak keberadaannya. Sepertinya dia tidak berada di Tiongkok. Aku tidak menemukan petunjuk apapun. Tuan Wang, bagaimanapun juga. Aku perlu tahu siapa pria ini. Aku khawatir dia bisa menjadi bom waktu. Jangan khawatir Zenan, aku akan melakukan yang terbaik. Kalau begitu aku pergi dulu. Baiklah. Tuan Zhao, dokumen ini butuh tanda tanganmu. Setelah pulang kerja, mampirlah ke Mas Rati untuk menindaklanjuti pesanan. Kita sudah menandatangani kontraknya. Alamatnya ada di dalam. Oke.
Terima kasih. Jangan bergerak, aku yang akan menutupinya untukmu. Nona, kita bertemu lagi. Tuan, apakah Anda sedang berbicara dengan saya? Ya, Rok itu. Apa yang Anda bicarakan? Aku tidak begitu mengerti. Anda pasti salah mengira saya dengan orang lain. Anda Nona Wei kan? Saya belum pernah bertemu Anda sebelumnya. Tolong jangan bersikap seolah Anda mengenal saya. Saya tidak tahu dari mana Anda tahu nama saya. Dan saya juga tidak peduli. Saya yakin kita tidak akan bertemu lagi di masa depan. Apakah saya sudah jelas? Tapi Anda sangat mirip dengan seorang gadis yang pernah saya temui sebelumnya. Saya pikir saya melakukan kesalahan. Maaf. Halo? Siapa ini? Halo? Apakah ini Tuan Ling Xiao? Ya, siapa ini? Saya Wei perwakilan dari grup Zhao. Saya di sini untuk membicarakan pesanan mobil perusahaan. Saya sudah menunggu Anda. Anda di mana? Saya di meja depan. Anda di mana? Berjalanlah ke sisi kanan Anda. Ya, terus berjalan. Saya tidak melihat siapapun. Dan belok kanan. Berhenti, berhenti. Bisakah Anda melambaikan tangan? Saya ingin memastikan itu Anda. Dan sekarang berjalanlah lebih jauh ke depan. Pak, Anda di mana sebenarnya? Berhenti. Membungkuk. Jangan bergerak. Halo. Saya orang yang Anda cari. Nama saya Ling Xiao. Sepertinya kita akan sering bertemu di masa depan. Senang bertemu dengan Anda, Nona Wei. Silakan lewat sini. Dia menipu saya. Silakan duduk. Nona Wei, berapa kali kita sudah bertemu? Mari kita langsung ke intinya. Tolong berikan saya kontrak penjualan terutama bagian purna jual. Apakah Anda ingin kopi, teh, atau jus? Tolong berikan saya kontraknya. Saya sedang terburu-buru. Ini dia. Dia gadis yang sangat cantik. Ini. Ini terlihat bagus. Jika boleh saya perlu membawanya dan menunjukkan kepada bos saya.
Tentu saja silakan. Hei, berhenti. Jangan bergerak. Duduk. Bagaimana kalau saya belikan yang baru untuk Anda? Saya masih berhutang rok pada Anda. Tidak perlu. Tidak apa-apa. Biarkan saya sendiri. Itu yang terbaik yang bisa Anda lakukan untuk Pergi saya. Saja. Ayo. Tapi saya bekerja di sini. Aku akan pergi. Oke? Bicara tentang nasib sialku, apa yang terjadi setiap kali aku melihatnya sesuatu yang buruk terjadi. Halo? Halo, apakah ini Nona Wei? Ya, siapa ini? Nona Wei, saya menelepon dari stasiun TV kota. Selamat Anda memenangkan undian kami. Kami akan mentransfer uangnya nanti. Bisakah Anda memberitahu kami nomor KTP dan nomor rekening bank Anda? Apa-apa yang Anda katakan? Aku memenangkan undian Anda? Apakah Anda yakin? Anda dari stasiun TV mana? Aku tidak menonton acara TV apapun. Tolong cari alasan yang lebih meyakinkan lain kali untuk menipu orang, oke? Hei, bisakah Anda berhenti menelepon saya? Aku serius. Jangan salahkan aku seperti Teletubby. Coba tingkatkan IQ Anda dulu sebelum menipu orang, oke? Jika Anda berani menelepon saya lagi, saya akan memburu Anda di Weibo dan mengubah Anda menjadi Teletubby. Apa yang salah dengan Anda? Bos ya? Aku. Anda punya 2 jam untuk membelikanku setelan untuk pesta reuni teman sekelas. Waktu telepon kami termasuk. Jadi Anda masih punya 1 jam 56 menit lagi. Jika Anda tidak bisa membawakan setelan tepat waktu, Anda bisa bermain sebagai Teletubby. Dan jangan repot-repot datang bekerja lagi. Mengapa ini terjadi padaku? Apa yang telah kulakukan? Mengapa aku harus disiksa oleh mereka berdua? Apa yang harus kulakukan? Ning Sue. Halo? Ning Sue, tolong aku. Jika kamu tidak membantuku, aku akan mati. Nona, aku sudah menunggumu. Mengapa kamu tidak menjawab teleponmu? Kita di mana? Ini alamat yang dia berikan padaku. Seharusnya bukan tempat ini. Ayo kita lihat. Ayo. Hai, apakah Anda Tuan Su? Ya, dan Anda adalah? Saya dari grup Zhao. Tuan Zhao Zenan mengirim saya ke sini untuk mengambil setelan jas. Oke, silakan masuk. Silakan lewat sini. Semua jas ini milik Tuan Zhao. Anda bisa memilih mana saja. Beritahu saya jika sudah selesai. Oke, terima kasih Tuan Su. Terima kasih. Saya akan kembali bekerja sekarang. Oke. Berapa harga satu jas di sini? Saya tidak tahu. Terima kasih. Terima kasih.
Saya harus sering datang ke sini. Ini untuk pria, kenapa kamu mau datang ke sini? Untuk mempersempit target tentu saja. Lihat kancingnya. Semuanya diberi label tahun. Jika saya menebak dengan benar, tempat ini pasti menawarkan layanan purna jual seumur hidup. Orang kaya ini sangat merepotkan. Memakai jas yang sama selama 1 dekade? Kamu tidak mengerti. Jas high-end bisa bertahan seumur hidup. Pertama-tama, kita perlu memilih jas untuknya. Oh benar. Pesta teman sekelas kan? Harus terlihat elegan tapi tidak terlalu kuno. Ini terlalu formal. Tidak cocok. Yang ini? Tidak mungkin. Tidak bagus. Yang ini bisa santai dan formal. Tapi terbuat dari linen. Mudah kusut. Jika bosmu langsung ke pesta setelah kerja, itu akan sangat memalukan. Tidak bagus juga. Yang ini. Ini dia. Lumayan. Saya setuju dengan yang ini. Bawa jas ini ke Binatu nanti. Pastikan disetrika dengan tekanan tinggi. Susah sekali menyenangkan. Merepotkan. Apa katamu? Aku bilang, kamu terlihat hebat. Ambil barang-barangmu dan pergi. Batu gunting kertas. Terbang ke kiri. Lama tidak berjumpa. Ini. Aku terlambat. Ini. Lihat siapa ini, Mr. Zhao. Tidak, ini Chairman Zhao. Chairman Zhao. Chairman Zhao. Chairman Zhao. Chairman termuda dalam sejarah SAOS Group. Ya, muda dan mampu. Aku tersanjung. Chairman Zhao adalah orang yang sibuk. Dia chairman demi Tuhan. Kalian masih menggodaku? Hari ini adalah pertemuan pertama kita sejak lulus. Mari kita bersenang-senang ya. Aku yang traktir. Terima kasih. Mr. Zhao hanya minum whisky dengan es batu. Aku juga akan pesan 1 terima kasih. Kapan kamu kembali? Kamu seharusnya memberitahuku. Aku akan menjemputmu. Aku sudah terbiasa bepergian sendiri. Kamu tahu itu. Tapi aku harus mengucapkan selamat padamu, karena menjadi chairman termuda di SAOS Group. Bagus untukmu. Chairman apa? Ayahku tidak sehat, aku hanya membantunya. Kamu tidak pernah sesederhana ini saat kita masih sekolah. Aku ingin tahu, apakah aku bisa meminjammu sebentar? Ke tempat yang tenang dan membicarakan sebuah proyek? Ayo pergi. Kamu sudah pergi? Aku akan kembali nanti. Sampai jumpa nanti. Setelah kamu kembali ke Cina, aku akan mencari pekerjaan dan tinggal di sana. Tapi kemudian aku menyadari bahwa mungkin ada lebih banyak kesempatan di sini. Jadi aku juga kembali. Bagaimana denganmu? Apa kamu menikmati menjadi chairman? Pasti terasa luar biasa. Ya sangat. Bahkan kamu menggodaku. Mari kita langsung ke intinya. Sekarang kamu sudah kembali, apa rencanamu? Posisi tinggi apa yang kamu incar? Berhenti mengejekku. Semuanya berantakan sejak aku kembali. Aku mengikuti beberapa wawancara tapi ditolak. Hari ini aku baru saja menandatangani kontrak dengan sebuah perusahaan. Lihat saja bagaimana nanti. Lulusan terbaik dari Harvard benar-benar ditolak? Mereka pasti buta. Tapi tidak apa-apa. Bagaimana kalau begini? Apa kamu pernah mempertimbangkan untuk bekerja di perusahaanku? Seharusnya aku tidak mengatakannya seperti itu. Beberapa perusahaan memang memberiku tawaran pekerjaan. Tapi tunjangan mereka tidak cukup baik. Namun perusahaan ini setuju dengan semua persyaratanku. Apa kamu sudah memutuskan? Aku akan mencobanya dulu.
Karena kamu sudah memutuskan, aku tidak akan bicara lebih jauh. Tapi ingatlah bahwa grup Zhao akan selalu menyambutmu. Aku dengar kamu bisa minum dengan baik. Mau minum-minum? Kalau begitu mari bersulang. Untuk masa muda kita yang memudar. Untuk sahabat terbaikku yang kukenal berkat sepiring pangsit. Apa kamu bawa uang? Kayaknya enggak. Aku juga nggak punya uang. Cheers. Cheers. Pak, tidak ada meja yang tersedia saat ini. Anda harus menunggu sebentar. Nih, kita bisa berbagi meja. Bolehkah aku? Tentu tidak masalah. Kamu orang Cina. Terima kasih. Senang bertemu denganmu. Pak, apakah Anda siap memesan? 2 piring pangsit babi dan 2 piring pangsit seledri. Aku ingin saus asam pedas untuk menemani mereka. Itu saja, terima kasih. Boleh minta bon? Kamu pesan banyak sekali 4 piring. Nanti kamu beko kekenyangan. Sisanya bisa kita bawa pulang. Kamu masih mau saus asam pedas? Rasanya lebih enak dengan saus asam pedas. Dari mana asalmu? Ibu kota Cina. Distrik mana? Huairou. Kenapa? Ini teman saya Jack. Saya Jack, senang bertemu denganmu. Pak, pangsit Anda. Anda harus makan pangsit daging terlebih dahulu lalu baru yang dengan seledri. Baiklah. Celupkan ke saus. Apa kamu tahu? Begitulah cara saya memakannya setiap kali. Sangat enak. Akan lebih enak lagi kalau kamu memakannya dengan bawang putih. Apa maksudmu? Saya tidak mengerti. Pangsit itu yang terbaik. Enak sekali. Aku bilang. Apa yang salah? Saya lupa membawa dompet saya. Bayar untuknya. Apa? Bayar tagihannya, dia tidak punya cukup uang. Biarkan kami yang bayar. Baiklah. Dia memerintahiku lagi. Sampai jumpa. Baik. Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu terlihat begitu sedih? Kamu selalu menjadi pusat perhatian. Ini pesta tahun baru. Kita harus bersenang-senang. Kita semua harus bahagia dan menikmati diri kita sendiri di tahun baru ini. Bagaimana dengan ini? Minum dan nikmati sepuasnya. Semua aku yang traktir hari ini. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Hei tampan. Mau menari? Tentu saja. Bergabunglah dengan kami. Ayo, aku tidak menari, kamu duluan saja. Ayo bersenang-senang. Aku lewat, kamu duluan saja. Aku pergi dulu ya. Ini kunci mobil kamu. Mobil ini milikmu sekarang. Aku tidak akan mengendarainya lagi, aku akan kembali ke Tiongkok. Apa maksudmu? Apa yang terjadi? Ada yang bisa aku bantu? Tolong secangkir kopi. Tidak ada yang bisa kamu lakukan. Aku bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Rasanya aku begitu tidak berguna. Ceritakan apa yang sedang terjadi. Apakah grup Zhao bermasalah? Bagaimana kamu tahu? Kamu adalah putra terkenal dari keluarga Zhao. Semua orang tahu itu. Kamu benar. Ini masalahnya. Pemegang saham bermaksud untuk memperluas pasar luar negeri kami, tapi ayahku tidak setuju.
Jadi mereka mengancam akan menarik saham mereka untuk uang tunai. Seperti yang kamu tahu, perusahaan kami sudah dalam posisi arus kas yang buruk. Dengan masalah tambahan yang mereka sebabkan, ayahku tidak bisa menahannya dan masuk rumah sakit. Aku mengerti. Kenapa ayahmu tidak setuju untuk memperluas pasar luar negeri? Perusahaan luar negeri ingin memegang 27% saham. Ayahku khawatir posisi kontrol kami akan digantikan. Atau perusahaan kami akan diambil alih. Lalu kenapa pemegang saham lainnya bersikeras bekerja dengan perusahaan luar negeri? Mereka bilang itu untuk melayani pasar yang lebih besar. Bla bla bla, aku tidak mengerti semuanya. Menurutku grup SAO harus fokus pada mengamankan pemegang saham saat ini. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Menurutku kamu bisa membujuk ayahmu untuk menambah 1% saham kepada pemegang saham yang ingin pergi. Ketika pemegang saham lainnya melihat kesungguhan ayahmu, mereka mungkin akan mempertimbangkan untuk tetap tinggal. 1%. Benar, kamu harus memberi untuk mendapatkan. Dan yang paling dibutuhkan grup SAO saat ini adalah arus kas. Ini satu-satunya cara untuk mengamankan pemegang saham lainnya. Jika kamu tidak melakukan ini, aku khawatir grup SAO benar-benar harus berganti tangan. 1 gelas bir tolong. Aku sangat terkesan. Kamu adalah penyelamat hidup. Jadi masalah selesai. Ya. Setelah ayahku mengambil saranmu, dia berhasil menenangkan pemegang saham lainnya. Kamu tahu apa itu? Itu disebut menabur perpecahan di antara musuh. Menabur perpecahan di antara musuh. Oke, mari kita bersulang untuk taktik brilianmu. Bersulang. Kami akan segera lulus. Apakah kamu akan tetap di sini atau kembali ke Cina? Mungkin kembali meskipun kondisi di sini lebih baik. Pasar sudah jenuh. Ada lebih banyak peluang di rumah. Selain itu, aku ingin menantang diriku sendiri. Dalam hal itu, grup SAO akan selalu menyambutmu. Cuma kasih tahu ekspektasi gaji kamu. Aku emang pengen kerja di sana. Tapi takut perusahaan kalian nggak sanggup bayar. Aku mau jadi ketua. Asisten ketua. Oke. Bersulang. Gimana aku bisa bilang nggak? Bagus. Jadi pikirkan baik-baik. Selama kamu bilang, uang bukan masalah. Apa di mataku aku kelihatan kayak orang yang cuma mikirin uang? Biar aku kasih tahu. Hal yang paling nggak aku peduliin. Yaitu uang. Aku nggak bermaksud begitu. Aku udah coba ngajak kamu 1-2. 3 kali. Udah 3 kali. Kalau kamu nolak lagi berarti kamu merendahkan aku. Tentu saja nggak. Kamu mabuk. Mabuk. Pelayan. Pelayan. Ya Tuan Sao. Tambah 1 gelas lagi. Dia baik-baik aja nggak usah repot. Aku nggak mabuk. Kamu mabuk. Dulu aku selalu bawa kamu pulang. Setiap kali kamu mabuk bro. Jangan minum terlalu banyak. Hari ini nggak apa-apa. Aku punya asisten pribadi. Asisten? Aku akan telepon dia. Asisten yang mana? Si aneh ini, apa salahku sampai harus begini? Halo. Kamu punya 10 menit untuk datang ke beauty bar. Bagus deh. Bro. Sini. Ayo minum. 10 menit? Kamu pikir aku bisa teleport kayak Profesor Du? Aku nggak akan datang. Dasar aneh. Gak usah datang kerja besok. Aku telat. Aku telat. Aku telat.
telat. Buru-buru APA? Mau reinkarnasi? Kayaknya aku bahkan telat buat itu. Apakah kamu akan melayani bos anehmu lagi? Apa kamu sudah tahu? Bingung. Kamu benar dapat 10 poin. Dadah. Kunci pintunya. Oke. Apa yang bisa terjadi pada jam segini? Bos yang aneh sekali. Tuan Zhao Hei. Di sini. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu bau sekali. Ambil uang ini dan beli gaun baru. Ikut aku ke pesta anggur besok aku. Ini perintah. Siapa itu datang malam-malam begini? Pergi lihat siapa itu. Bu, apa ada yang bisa saya bantu? Saya ibunya Ling Xiao, apakah dia di sini? Ada di sini. Silakan masuk, Bu Ling. Silakan masuk. Ling Xiao, ibumu di sini. Ibu, kenapa ibu datang malam-malam begini? Apa yang sedang kamu makan? Bagaimana bisa kamu makan mie instan? Tidak ada nilai gizinya sama sekali. Apa uang yang kuberikan tidak cukup? Kamu bahkan tidak punya pembantu rumah tangga. Apa jenis kehidupan yang kamu jalani di sini? Tempatnya sangat buruk. Bagaimana bisa kamu tinggal di sini? Pulanglah bersamaku, oke? Ibu. Bu Lachen, tolong. Aku sudah dewasa sekarang. Aku sudah lulus kuliah. Aku tidak bisa bergantung pada ibu dan ayah lagi. Apa yang sedang kamu bicarakan? Kami telah bekerja keras seumur hidup kami. Untuk apa semua itu? Yang kami inginkan hanyalah memberimu kehidupan berkualitas tinggi dan kaya raya. Ibu, aku tidak butuh dukunganmu lagi. Aku bahagia asalkan ibu memiliki kehidupan yang baik. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan, Bu. Jangan ceramahi aku. Apapun yang terjadi, aku tidak mengizinkanmu tinggal di sini. Pulanglah bersamaku sekarang juga. Ayo pergi. Ibu. Aku tidak akan pergi. Menurutku tempat ini bagus. Baiklah kalau begitu. Kami punya villa kosong lain di timur rumah kami. Kamu dan temanmu bisa pindah ke sana. Lokasinya dekat denganku. Akan mudah bagiku untuk menjagamu. Ini batasku yang terakhir. Tidak ada diskusi lagi. Aku tidak akan pergi. Bisakah kamu berhenti khawatir tanpa alasan? Khawatir tanpa alasan? Mengapa aku tidak boleh khawatir tentang anak-anak orang lain? Dan apakah begitu cara bicaramu kepada ibumu sebagai orang dewasa? Bagaimana bisa kamu mengatakannya? Ibu. Aku tidak bermaksud begitu, duduklah. Jangan begitu bodoh kamu. Duduklah, Bu. Lihat, sepanjang hidupmu kamu habiskan untuk merawat ayah dan aku. Sekarang saatnya kamu hidup untuk dirimu sendiri. Lihat, kamu bisa mencoba mengembangkan hobi-hobi baru. Pergi ke konser, minum teh atau menonton pertunjukan. Bukankah itu menyenangkan? Aku hanya bisa tenang jika kamu menjalani hidup yang baik. Anakku, kamu adalah seluruh hidupku. Kamu adalah satu-satunya anak kita, benar kan? Kamu membawa semua harapan kami. Kamu adalah segalanya bagi kami. Ibu, tapi aku sudah dewasa. Ayah juga berjuang sampai ke posisi beliau sekarang. Aku sudah dewasa. Aku harus berhasil dengan usahaku sendiri. Apakah itu berarti menjauh dari rumah? Apakah itu berarti meninggalkan ibumu? Tentu saja tidak. Ibuku adalah yang terbaik, paling baik hati, paling cantik. Dan ibu paling dermawan di dunia ini. Benar kan? Berhenti menggoda aku. Ayahmu akan hadir di acara tahun baru. Kamu harus datang, jangan terlambat. Ambil kartu ini. Jangan makan mie instan lagi. Ibu. Aku akan marah kalau kamu terus begini.
Kamu bahkan tidak mau menerima uang? Kamu sangat bangga diri. Aku akan menjaganya untukmu. Jangan makan mie instan lagi. Kalau begitu aku pergi. Mama, aku antar kamu. Oppa, aku cinta kamu. Aku benar-benar cinta kamu. Unye. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Kamu sudah kembali. Oppa! Ningsue, kamu di sini. Kamu sudah kembali. Apa yang membuatmu datang larut malam begini? Kamu bertengkar dengan mamamu lagi? Memangnya ada apa lagi? Mamaku sangat menyebalkan. Dia cerewet terus. Di sini jauh lebih tenang ketika aku bersama kalian. Tapi bagi kami tidak terasa tenang ketika kamu di sini. Wewe, aku mau mandi. Aku juga mau cuci muka. Tunggu. Wewe. Kenapa kamu bawa laki-laki? Apa-apa yang kamu bicarakan? Kamu bersama laki-laki. Siapa itu? Apa aku mengenalnya? Bosku. Dia mabuk. Aku mengantarnya pulang. Mengantarnya pulang? Kenapa kamu tidak tinggal? Apakah kamu demam? Wei sayangku, sekarang kamu sudah 24 tahun. Tapi kamu masih single. Apa yang kamu pikirkan? Kenapa kamu tidak melakukan sesuatu? Seorang pria tampan yang mabuk berbaring tepat di sebelahmu. Itu kesempatan yang bagus. Kenapa kamu tidak memanfaatkannya? Kalau dia menelponmu, jelas dia punya perasaan padamu. Tapi kamu malah bermain sulit. Pantas saja kamu masih single. Kamu mau dia? Kenapa kamu tidak pacaran dengannya? Habiskan saja dia. Dia terlalu banyak nonton drama Korea. Aku memang mau. Ada apa dengan kalian? Kalian bukan anak kecil lagi. Apakah kamu belum pernah membayangkan bagaimana rasanya ketika seorang pria tampan berbaring tepat di sebelahmu? Apa gunanya berpura-pura jadi orang baik? Aku akan menonton drama Koreaku sekarang. Oppa, terima kasih. Aku cinta kamu. Aku cinta kamu. Terima kasih. Ningsue. Aku sangat mencintaimu. Hei. Sudah ketiga kalinya masih nonton itu? Ada apa? Yang mana yang lebih baik? Untuk apa ini? Kamu akan memegang pintu di hotel atau menyuguhkan anggur? Apa yang sedang kamu bicarakan? Aku akan pergi ke pesta anggur dengan bosku besok. Aku tidak tahu mana yang harus kupakai. Pesta anggur? Kapan? Di mana? Bisa bawa aku? Aku sudah pernah ke pesta anggur sebelumnya. Bilang saja pada bosmu kalau kamu akan membawa teman. Oke. Terima kasih. Aku tidak akan lupa budi baikmu. Kalau begitu bantu aku pilih gaun. Kamu datang ke orang yang tepat. Dengarkan aku, gaun itu penting. Tapi sikapmu juga penting. Dengarkan aku, berdiri tegak dan angkat kepalamu. Angkat kepalamu. Tapi tundukkan dagumu sedikit. Ketika melihat orang lain, kamu harus lembut. Dan sesekali berkedip. Apa yang sedang kamu lakukan? Mari kamu juling. Baiklah, sedang. Seperti ini? Ayolah, ayo kita pilihkan gaun untukmu. Kamu tidak akan pernah bisa menyamai levelku. Sini duduk. Aku akan merias wajahmu. Ini akan membuat pikiran Tuan Zhao melayang. Tunggu sebentar. Siapa lagi yang akan Tuan Zhao bawa selain kamu? Tidak ada orang lain. Hanya kamu? Kalau begitu kita akan memberikan kerjasama penapadanya. Jangan mengecewakannya. Astaga! Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana dia bisa tertarik padaku? Dia selalu terlihat seperti ini setiap hari. Wajah poker. Siapa yang mau bersamanya? Dia kaya. Dia punya hak untuk bersikap bossy.
Tidak bisakah kamu lebih pengertian? Gaya seperti apa yang kamu inginkan? Aku tahu. Manis. Itu tidak akan berhasil. Imut. Aku tidak berpikir begitu. Chic dan hot juga tidak akan berhasil. Ayolah berhenti main-main. Aku akan pergi ke pesta anggur bukan klub. Bangun. Bangun dan mari kita pilih yang bagus. Ayolah. Gaya seperti apa yang disukai Mr. Zhao? Katakan padaku. Jangan sebut lagi Mr. Zhao. Aku ke sana untuk bekerja. Disitulah kamu salah. Menjadi asisten tidak akan membawamu kemana-mana. Kamu harus mengincar posisi istri bos. Istri bos? Aku sudah cukup bersyukur menjadi asisten. Kamu tahu betapa sibuknya aku? Aku tidak punya waktu untuk memikirkan pacaran. Mari kita lupakan saja. Kamu tidak punya waktu untuk pacaran, tapi kamu tetap harus menikah. Jika kamu tidak bisa menemukan pacar, akan terlambat untuk menyesal. Tapi, aku tidak punya gaun lain selain ini. Kamu punya. Aku sudah mengemas semuanya di sini. Kamu bisa mengandalkanku. Aku seperti Doraemon. Aku punya apapun yang kamu butuhkan. Tunggu di sini. Maaf, sedikit berantakan biar aku rapikan sedikit. Wewe aku tahu sekarang. Gaun elegan akan sempurna untukmu. Tunggu sebentar, biar aku cari satu untukmu. Bagaimana dengan yang ini? Tidak, tamu-tamunya kaya. Milikku adalah tiruan. Akan sangat memalukan. Aku akan carikan yang lain untukmu. Yang ini bagus. Menurutmu bagaimana? Bukankah? Warna ini terlalu mencolok, aku bukan pusat perhatian kok. Wewe, betapa cantiknya. Jangan berpikir seperti itu. Kalau kau pakai ini, aku yakin semua mata akan tertuju padamu. Ayolah Ning Sue. Berilah aku istirahat. Tidak dengarkan aku. Ini seperti kau ditawari seluruh hutan. Tapi hanya minta satu ranting saja. Kau ditawari lautan, tapi hanya mau satu tetes air. Kau harus punya ambisi. Tapi. Baiklah, tidak ada tapi-tapian. Pergi sana. Ayo pergi. Apa kau yakin? Nanti kalau kau dapat pacar kaya, kau bisa berterima kasih padaku. Ayolah, maju terus. Apa kau benar-benar yakin? Ya cepat. Percayalah padaku. Pergilah. Para tamu kali ini semuanya orang penting. Ya. Tuanling, lama tak jumpa. Senang bertemu denganmu. Senang bertemu denganmu juga. Permisi, apakah Ling Xiao ada di sini? Boleh saya tahu ada urusan apa? Begini ceritanya. Ayahnya sedang mencarinya. Ketua Ling, Ling Xiao. Ayahmu mengirim kami ke sini untuk membawa jas ini dan dia ingin kamu datang ke pesta anggur. Pesta anggur apa? Aku sedang bekerja. Tolong jangan sulitkan kami, Tuan Ling. Ayahmu bilang dia tidak akan melarangmu melakukan apapun di masa depan. Jika kamu ikut pesta ini. Pesta macam apa ini sampai begitu formal? Katakan pada ayahku bahwa aku tidak akan datang. Tuan Ling. Tunggu Ling Xiao. Mungkin ini kencan buta. Jangan mengolok-olokku. Ibumu menelepon, angkat teleponnya ayo. Diam, ambil ini untukku. Halo. Ling Xiao, kamu di mana? Apakah kamu sedang dalam perjalanan? Aku sedang bekerja. Tolong jangan ganggu aku, oke? Cuma buat senang-senang. Dan datanglah ke pesta ini, oke? Aku bilang ya, kamu harus datang hari ini. Pesta ini sangat penting untuk ayahmu. Cepatlah, aku menunggumu. Oke. Anak ini.
Halo, Nonaku. Aku sudah menunggumu. Kamu di mana? Tidakkah kamu takut bos anehmu akan memakanmu hidup-hidup? Maaf Ning Sue, aku sakit perut. Aku butuh waktu lebih. Tolong tunggu sebentar lagi. Oh tidak, aku harus pergi lagi. Nanti kita bicara lagi. Halo. Tidak percaya. Jadi, kamu mau dengar? Oke, aku akan memberikan penjelasan mendalam. Dari sudut pandang sutradara baru oke. Oke, bagus. Sebagai aktor, kamu harus tahu apa itu acting. Acting adalah seni. Seperti menjalani hidupmu. Ketika kamu sepenuhnya mengerti karakter, aktingmu tidak akan lagi menjadi acting. Lalu apa itu akan menjadi seni? Apa yang biasanya kita, seniman pertunjukan kan? Ya. Sementara itu acting juga filosofi. Ini contohnya untukmu. Kalian semua tahu Bruce Lee kan? Ya tentu saja. Dia adalah bintang kungfu Tiongkok nomor 1. Dan kemampuan aktingnya juga dianggap tak tertandingi. Itu karena dia adalah seorang seniman. Banyak orang belajar dari Bruce Lee. Tapi Bruce Lee tidak pernah mengajari mereka cara bertarung atau menyerang. Melainkan filosofi. Karena dia memahami kekuatan kebaikan dan kelembutan. Kungfu memiliki berbagai aliran. Aktor juga berbeda satu sama lain. Jangan selalu membanggakan. Apa yang pernah kamu bintangi sebelumnya itu sudah basi. Jika kamu ingin menjadi aktor yang baik, kamu harus bertanya pada diri sendiri dulu. Apa yang akan kamu lakukan saat kamu jatuh? Jatuh? Semua orang ingin berakting sambil berdiri. Benar. Tapi siapa yang benar-benar mengalami momen jatuh itu? Dengan jatuh, aku tidak bermaksud tidur. Tetapi melalui kesulitan dan kekalahan. Hanya setelah kamu mengalami berbagai kesulitan dan kekalahan dalam hidupmu, baru kamu bisa benar-benar memahami pola pikir seorang karakter. Kalau tidak, aktingmu akan selalu tanpa jiwa dan palsu. Masuk akal, benar kan? Benar sekali. Beri tepuk tangan. Pidato yang bagus. Permisi. Pidato itu sangat bagus, aku sangat terkesan. Mari kita bersulang untuk pidato brilianmu. Aku lupa memperkenalkan diri. Aku adalah aktris dan model yang dikontrak oleh perusahaan film. Ning Sue Rao Shikai. Merek apa yang pernah kamu wakili sebelumnya? Apa yang pernah kamu bintangi? Pertanyaan yang bagus. Ceritakan pada kami. Kamu sangat norak. Sutradara Rao baru saja mengatakannya. Jangan selalu menanyakan tentang sejarah akting dan semacamnya, itu sangat norak. Sebenarnya aku pernah membintangi beberapa iklan. Acara TV dan film, itu banyak. Aku sudah tidak ingat lagi. Banyak model. Sangat norak. Direktur Rao, kenapa kita tidak pergi ke tempat lain? Dan ngobrol tentang seni yang sebenarnya. Bagaimana menurutmu? Dah? Kamu tidak bisa meninggalkan sepedamu di sini. Pergi ke sana. Kamu lihat apa? Pergi. Apa kamu terlalu kenyang sampai bicara seperti orang? Ini anaknya Chairman Ling. Perhatikan sikapmu. Maaf Tuan Ling. Saya tidak mengenali Anda, maaf. Jangan cuma berdiri di sana, bantu dia dengan sepedanya. Ya. Maaf, dia baru dan tidak tahu. Ayo masuk ke dalam. Acaranya sebentar lagi dimulai. Terima kasih atas bantuan Anda dalam proyek ini. Sama-sama. Terima kasih. Semoga kita terus mendapatkan dukungan Anda. Tentu. Paman. Zenan. Kalau begitu nanti kita bicara lagi. Oke. Zenan.
Kapan kamu kembali? Sudah lama. Saya belum melihatmu selama bertahun-tahun. Sejak kamu pergi ke luar negeri. Lihat, kamu sudah menjadi pemuda yang tampan. Bagus. Ngomong-ngomong, di mana ayahmu? Bagaimana kabarnya? Dia baik-baik saja. Saya dengar kamu sudah mengambil alih SAWS Group. Itu hal yang baik, jangan terburu-buru. Kamu masih muda, pelan-pelan saja. Saya yakin kamu akan sukses di masa depan. Kamu bisa bilang jika butuh bantuan. Terima kasih, Paman. Sebenarnya, saya tidak mengelola perusahaan sendirian. Ayah saya membantu saya. Teruskan kerja bekasmu. Ayah. Ling Xiao. Tepat waktu. Lihat, sepupumu sudah kembali. Kami bertemu beberapa hari yang lalu. Benarkah? Dasar bocah konyol. Kenapa kamu tidak bilang padaku? Kamu ngapain di sini? Jadi kalian berdua juga saling kenal? Kami saling kenal saat kami di luar negeri. Kebetulan sekali. Bagus sekali. Dia asistenku. Ngobrol sama sepupumu. Kalian sudah lama tidak bertemu. Meng Tong, ayo pergi. Kita masih ada tamu yang harus dihibur. Oke, kalian ngobrol saja. Kami pergi Zenan. Kami akan pergi sekarang.